percobaan yang pertama yaitu sel volta. Percobaan ini memiliki tujuan yang pertama, menjelaskan prinsip kerja sel volta. Yang kedua, menghitung dan mengukur besar potensial sel yang dihasilkan dari rangkaian sel volta. Untuk rumusan masalah pada percobaan ini, yang pertama, bagaimana prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks. Yang kedua, bagaimana cara menghitung dan mengukur besar potensial sel yang dihasilkan dari rangkaian sel volta. Untuk hipotesis yang pertama, itu prinsip kerja sel volta melibatkan dua elektroda yang terhubung dengan larutan elektrolit, di mana perbedaan antara elektroda menyebabkan terjadinya reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik. Terus yang kedua, besar potensial sel yang dihasilkan dihitung dengan rumus E0 sel sama dengan E0 sel katoda dikurang E0 sel anoda. Terus potensial ini dapat diukur menggunakan alat pengukur tegangan listrik. Sel volta adalah jenis elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Sel volta ditemukan oleh Alessandro Volta pada akhir abad ke-18 dan menjadi dasar baterai modern. Contohnya, sel yang terdiri dari elektroda Zn atau seng dan tembaga atau Cu yang dicelupkan ke dalam larutan ion Zn2+ dan Cu2+. Pada anoda atau Zn terjadi reaksi oksidasi di mana atom seng melepaskan elektron dan menjadi Zn2+ yang larut dalam larutan. Elektron yang dihasilkan akan mengalir melalui kawat ke katoda. Sedangkan di katoda atau di Cu terjadi reaksi reduksi di mana ion Cu2+ dari larutan menerima elektron dan berubah menjadi logam tembaga yang mengendap di permukaan katoda. Agar muatan tetap seimbang, digunakanlah jembatan garam yang memungkinkan pergerakan ion antara kedua larutan. Ion negatif itu bergerak ke arah anoda, sedangkan ion positif menuju katoda. Jembatan garam berfungsi untuk menjaga keseimbangan muatan dalam larutan selama reaksi berlangsung. Ion-ion dari jembatan garam misalnya K+ dan NO3- bergerak ke masing-masing larutan untuk menggantikan ion-ion yang terlibat dalam reaksi. Tanpa jembatan garam, akumulasi muatan positif di anoda dan negatif di katoda akan menghentikan aliran elektron, sehingga reaksi redoks tidak dapat berlanjut. Prinsip kerja sel volta. Sel volta bekerja berdasarkan reaksi redoks spontan yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Anoda mengalami oksidasi, di mana logam melepaskan elektron dan berubah menjadi ion, sedangkan katoda mengalami reduksi, di mana ion-ion dari larutan menerima elektron dan membentuk zat padat. Elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui kawat penghubung, menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya potensial sel. Yang pertama, jenis dan konsentrasi ion dalam larutan. Perbedaan konsentrasi ion pada kedua elektroda bisa mempengaruhi besar potensial sel. Yang kedua, ada jenis material elektroda. Logam yang digunakan sebagai elektroda seperti Zn, Cu, atau Fe mempengaruhi nilai potensial elektroda tersebut. Yang ketiga, ada suhu. Suhu juga mempengaruhi kecepatan reaksi dan kestabilan potensial sel.
Dari percobaan tersebut didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu larutan CuSO4 ditambah ZnSO4, reaksinya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nilai SL pada voltmeternya adalah 1,070. Lalu percobaan yang kedua adalah larutan FeSO4 ditambah dengan CuSO4, reaksinya adalah Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu. Nilai SL pada voltmeternya adalah 0,011. Lalu pada percobaan yang ketiga yaitu larutan ZnSO4 ditambah dengan larutan FeSO4, reaksinya adalah Zn ditambah Fe2+ menjadi Zn2+ ditambah Fe. Nilai SL pada voltmeternya adalah 0,390. Pada percobaan pertama terjadi reaksi antara CuSO4 ditambah ZnSO4 yang menghasilkan potensial reduksi sebesar 1,070 volt. Reaksi yang terjadi pada anoda antara lain Zn solid menjadi Zn2+ aqua ditambah 2 elektron yang mengalami reaksi oksidasi. Pada katoda terjadi reaksi Cu2+ aqua ditambah 2 elektron menjadi Cu solid yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi keseluruhannya yaitu Zn solid ditambah Cu2+ aqua menjadi Zn2+ aqua ditambah Cu solid. Proses kerja yang terjadi dalam sel volta. Yang pertama, aliran elektron. Elektron mengalir dari anoda Zn ke katoda Cu melalui kabel menghasilkan arus listrik. Lalu perubahan di larutan. Konsentrasi ion Zn2+ dalam larutan ZnSO4 meningkat karena atom Zn mengalami oksidasi. Konsentrasi ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 menurun karena ion Cu2+ mengalami reduksi menjadi logam Cu. Selanjutnya ada perubahan pada elektroda. Elektroda seng pada anoda terkikis karena Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Lalu elektroda tembaga di katoda bertambah masanya karena Cu2+ direduksi menjadi logam Cu. Kesimpulannya, sel ini bekerja berdasarkan perbedaan reaktivitas. Seng lebih reaktif dan tembaga kurang reaktif. Seng cenderung teroksidasi sedangkan tembaga cenderung tereduksi. Hal ini menghasilkan listrik melalui transfer elektron. Pada percobaan kedua terjadi reaksi antara FeSO4 dengan CuSO4 yang menghasilkan potensial reduksi sebesar 0,011 volt. Reaksi yang terjadi pada anoda antara lain Fe solid menjadi Fe2+ aqua ditambah 2 elektron yang mengalami reaksi oksidasi. Lalu reaksi yang terjadi pada katoda antara lain Cu2+ aqua ditambah 2 elektron menjadi Cu solid yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi keseluruhannya antara lain Fe solid ditambah Cu2+ aqua menjadi Fe2+ aqua ditambah Cu solid. Proses kerja yang terjadi dalam sel volta. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Besi mengalami oksidasi, melepaskan elektron dan membentuk ion Fe2+. Reaksinya Fe solid menjadi Fe2+ aqua ditambah 2 elektron. Ion Fe2+ yang terbentuk terlepas ke dalam larutan FeSO4 sehingga konsentrasi ion Fe2+ meningkat. Yang kedua, katoda yang mengalami tempat reduksi. Ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 menerima elektron dari anoda dan mengalami reduksi, membentuk logam tembaga. Reaksinya adalah Cu2+ aqua ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Selanjutnya ada migrasi ion melalui jembatan garam. Ion negatif SO42- dari larutan CuSO4 bergerak ke larutan FeSO4 melalui jembatan garam untuk menyeimbangkan muatan positif yang dihasilkan oleh ion Fe2+. Jembatan garam memungkinkan reaksi berlangsung terus-menerus dengan menjaga netralitas larutan. Kesimpulannya, sel ini bekerja berdasarkan perbedaan reaktivitas besi, lebih reaktif daripada tembaga. Besi cenderung teroksidasi, sedangkan tembaga cenderung tereduksi. Hal ini menghasilkan listrik melalui transfer elektron. Pada percobaan ketiga, terjadi reaksi antara ZnSO4 ditambah FeSO4 yang menghasilkan potensial reduksi sebesar 0,390 volt. Di anoda terjadi reaksi Zn solid menjadi Zn2+ aqua ditambah 2 elektron yang mengalami reaksi oksidasi.
Pada katoda terjadi reaksi Fe2 plus aqua ditambah 2 elektron menjadi Fe solid yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi keseluruhannya adalah Zn solid ditambah Fe2 plus aqua menjadi Zn2 plus aqua ditambah Fe solid. Proses kerja yang terjadi dalam sel volta pada anoda atau tempat oksidasi. Di elektroda seng, atom Zn mengalami oksidasi melepaskan elektron dengan reaksi Zn solid menjadi Zn2 plus aqua ditambah 2 elektron. Ion Zn2 plus yang terbentuk terlepas ke larutan ZnSO4 sehingga konsentrasi ion Zn2 plus di larutan meningkat. Lalu pada katoda atau yang biasa kita sebut sebagai tempat reduksi, di elektroda besi, ion Fe2 plus dari larutan FeSO4 menerima elektron yang datang dari anoda, membentuk atom Fe. Dengan reaksi, Fe2 plus aqua ditambah 2 elektron menjadi Fe solid. Lalu migrasi ion melalui jembatan garam. Ion negatif SO4 2- dari larutan ZnSO4 bermigrasi ke larutan FeSO4 untuk menyeimbangkan muatan. Jembatan garam mencegah akumulasi muatan berlebih di masing-masing larutan, sehingga reaksi dapat berlangsung terus-menerus. Kesimpulannya, sel ini bekerja berdasarkan perbedaan reaktivitas. Seng lebih reaktif dari besi. Seng cenderung teroksidasi, sedangkan besi cenderung tereduksi. Hal ini menghasilkan listrik melalui transfer elektron. Oke, di sini ada data percobaan, terus ada perhitungan panel selnya. Pada percobaan pertama, yaitu CuSO4 dengan ZnSO4, selnya antara lain plus 0,34 dikurang minus 0,76, menghasilkan plus 1,10 volt. Pada data percobaan kelompok kami, dihasilkan angka 1,070 volt. Dengan adanya kedua angka ini, dapat membuktikan bahwa percobaan yang kami lakukan mendekati nilai teoritis. Lalu di percobaan kedua ada reaksi antara FeSO4 dengan CuSO4. Perhitungannya antara lain plus 0,34 dikurang minus 0,44 menghasilkan angka plus 0,78 volt. Data percobaan yang kami dapatkan itu di angka 0,011 volt. Selisihnya besar mungkin karena kesalahan eksperimen. Lalu pada percobaan ketiga, reaksi antara ZnSO4 ditambah FeSO4 mendapatkan perhitungan antara lain minus 0,44 dikurang minus 0,76 menghasilkan angka plus 0,32 volt. Data percobaan yang kami dapatkan yaitu 0,390 volt. Jadi sedikit lebih besar daripada nilai teoritisnya. Jadi dapat disimpulkan, prinsip kerja sel volta didasarkan pada reaksi redoks spontan, di mana elektron mengalir dari anoda ke katoda, menghasilkan arus listrik. Berdasarkan percobaan, potensial sel yang dihasilkan bervariasi sesuai dengan pasangan elektroda yang digunakan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa anode sel untuk pasangan Zn atau Cu, seng atau tembaga, mendekati nilai teoritis, sedangkan untuk pasangan ferrum dan cuprum atau besi dan tembaga dan seng dengan ferrum atau seng dengan besi terdapat penyimpangan yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi eksperimen seperti konsentrasi ion dan pengaruh lingkungan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami prinsip dasar elektrolisis dan juga untuk mengidentifikasi peran logam sebagai katoda ataupun anoda. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang terjadi pada larutan garam ketika dialiri arus listrik? Rumusan masalah yang kedua, mengapa muncul gelembung gas di sekitar elektroda saat arus listrik dialirkan? Hipotesis yang pertama, saat larutan garam dialiri arus listrik, ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektroda sesuai muatannya, menghasilkan reaksi kimia. Hipotesis yang kedua, gelembung gas muncul karena adanya pelepasan gas akibat reaksi elektrolisis di elektroda. Selanjutnya ada materi singkat. Elektrolisis adalah proses penguraian senyawa elektrolit menggunakan arus listrik searah. Sel elektrolisis terdiri dari larutan atau lelehan yang dapat menghantarkan listrik, disebut juga sebagai elektrolit, dan
dilengkapi dengan dua elektroda yang dicelupkan dalam elektrolit tersebut, yaitu anoda atau elektroda positif dan katoda elektroda negatif. Pada proses elektrolisis, anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Ion-ion bermuatan negatif mengalir ke anoda dan teroksidasi. Jika anoda bersifat reaktif, elektroda dapat mengalami pelarutan. Sedangkan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Ion-ion bermuatan positif mengalir ke katoda untuk direduksi. Selanjutnya, jenis elektroda. Jenis elektroda pertama adalah elektroda inert. Elektroda yang tidak ikut bereaksi selama proses elektrolisis, contohnya itu PT, C, dan AU. Yang kedua ada elektroda tak inert. Elektroda itu tidak dapat bereaksi, contohnya itu Cu dan Ag. Lalu ada faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis. Yang pertama, jenis elektroda yang digunakan. Yang kedua, kedudukan ion dalam elektrokimia. Yang ketiga, kepekatan ion. Lalu, ada macam-macam elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis lelehan elektrolit. Proses ini yang dilakukan untuk mengalirkan ion-ion dalam lelehan elektrolit tanpa menggunakan air. Contohnya adalah elektrolisis lelehan NaCl. Yang kedua, elektrolisis air. Air murni tidak dapat menghantarkan listrik kecuali jika ditambahkan elektrolit seperti CuSO atau KNO dengan konsentrasi rendah. Yang ketiga, ada elektrolisis larutan elektrolit. Proses ini melibatkan ion-ion dalam larutan bersama molekul air. Contoh larutan elektrolit adalah Ki. Lalu ada reaksi pada elektrolisis. Reaksi kimia yang terjadi pada elektrolisis melibatkan reaksi redoks. Yang pertama itu reaksi reduksi yang terjadi di katoda, di mana elektron diterima. Yang kedua, reaksi oksidasi terjadi di anoda, di mana elektron dilepaskan. Reaksi-reaksi itu bergantung pada jenis elektroda dan konsentrasi larutan, dan overtensial dari spesies yang terdapat dalam sel elektrolisis. Selanjutnya, ada manfaat elektrolisis. Manfaat yang pertama, permurnian logam seperti tembaga dan aluminium. Dalam industri, tembaga sering dimurnikan melalui elektrolisis. Tembaga kasar atau anoda dilarutkan dalam larutan tembaga sulfat dan ion tembaga mengendap di katoda dalam bentuk tembaga murni. Yang kedua, pelapisan logam untuk menghasilkan lapisan pelindung atau dekoratif. Elektrolisis digunakan dalam proses electroplating, misalnya pelapisan krom pada besi untuk mencegah korosi atau memberikan tampilan mengkilap. Contoh lainnya adalah pelapisan perhiasan dengan emas untuk mengikatkan daya tarik estetika. Yang ketiga, produksi gas seperti hidrogen, oksigen, dan klorin. Elektrolisis air menghasilkan gas hidrogen dan oksigen yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti bahan bakar, hidrogen dan oksigen medis. Proses ini juga digunakan untuk menghasilkan klorin dari larutan garam yang penting dalam industri pembuatan PVC dan permurnian air. Yang keempat, pengendapan logam untuk analisis konsentrasi dalam larutan. Teknik elektrolisis digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam dalam larutan, misalnya pada analisis elektrokimia, perak atau tembaga dalam air. Proses ini membantu dalam penelitian lingkungan untuk mendeteksi kontaminasi logam barat. Elektrolisis adalah salah satu proses elektrokimia yang banyak digunakan dalam industri maupun penelitian.
Prinsip kerja elektrolisis didasarkan pada proses penguraian senyawa ionik dengan bantuan arus listrik searah. Pada percobaan ini dilakukan elektrolisis terhadap larutan natrium klorida NaCl dan tembaga sulfat CuSO4. Dalam larutan NaCl, pada katoda terjadi reaksi reduksi air. 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH- yang menghasilkan gas hidrogen H2 karena air lebih mudah tereduksi dibandingkan ion natrium Na+. Di sisi lain pada anoda, ion klorida Cl mengalami oksidasi. 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, sehingga menghasilkan gas klorin Cl2. Reaksi ini ditandai dengan munculnya gelembung gas di kedua elektroda. Sementara itu, pada larutan CuSO4, ion tembaga Cu2+ mengalami reduksi di katoda. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu solid, sehingga membentuk endapan tembaga berwarna coklat gelap. Pada anoda, molekul air teroksidasi. 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron, menghasilkan gas oksigen O2 yang terlihat sebagai gelembung gas. Perbedaan fungsi katoda dan anoda sangat jelas dalam percobaan ini. Katoda berperan sebagai elektroda negatif, tempat berlangsungnya reaksi reduksi, sedangkan anoda adalah elektroda positif, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Di katoda larutan NaCl, air direduksi menjadi gas hidrogen, sedangkan di katoda larutan CuSO4, ion tembaga direduksi menjadi endapan tembaga padat. Di sisi anoda, baik pada larutan NaCl maupun CuSO4, reaksi oksidasi terjadi, menghasilkan gas klorin pada larutan NaCl dan gas oksigen pada larutan CuSO4. Perubahan yang diamati pada elektroda disebabkan oleh reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi. Pada larutan NaCl, di katoda terlihat adanya gelembung gas hidrogen, sedangkan di anoda terlihat gelembung gas klorin. Gas klorin ini terbentuk karena ion klorida lebih mudah teroksidasi dibandingkan air. Selain itu, larutan di sekitar katoda menjadi bersifat basah akibat terbentuknya ion hidroksida OH- dari reduksi air. Pada larutan CuSO4, endapan tembaga terbentuk di katoda akibat reduksi ion tembaga, sementara gas oksigen terbentuk di anoda akibat oksidasi air. Larutan di sekitar katoda tetap bersifat netral, sedangkan larutan di sekitar anoda menjadi asam akibat pelepasan ion hidrogen H+. Endapan yang terbentuk pada elektroda hanya diamati pada larutan CuSO4, yaitu berupa tembaga barak Cu di katoda. Pada larutan NaCl, meskipun ion natrium Na+ tidak direduksi secara dominan, kemungkinan kecil terjadi pembentukan endapan natrium akibat persaingan antara reduksi ion natrium dan air. Namun, air cenderung lebih mudah tereduksi sehingga menghasilkan gas hidrogen sebagai produk utama di katoda. Dengan demikian, hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa elektrolisis larutan menghasilkan produk yang berbeda tergantung pada jenis ion yang terdapat pada larutan, serta potensial reduksi dan oksidasi dari masing-masing spesies. Prinsip kerja electroplating. Electroplating atau penyepuhan logam adalah proses pelapisan logam menggunakan arus listrik. Proses ini melibatkan elektrolit yang mengandung ion logam penyepuh, katoda atau benda yang dilapisi, dan anoda atau benda atau logam pelapis saat arus listrik mengalir. Ion logam dari larutan elektrolit akan tereduksi dan menempel pada katoda. Anoda akan teroksidasi
dan melepaskan ion ke dalam larutan untuk menggantikan ion yang digunakan. Berdasarkan pengamatan, permukaan katoda, yaitu sendok, awalnya berwarna silver. Setelah penyembuhan selama 4 hingga 8 menit, warnanya berubah menjadi merah bata, menunjukkan logam tembaga berhasil menempel pada permukaan katoda. Perubahan selama penyepuhan. Warna dan tampilan permukaan katoda sebelum penyepuhan. Katoda berwarna silver. Setelah penyepuhan, warnanya berubah secara bertahap menjadi bata merah karena lapisan tembaga terbentuk. Semakin lama waktu penyepuhan, lapisan tembaga semakin tebal. Perubahan pada anoda. Anoda, lempeng Cu, perlahan terkikis karena melepaskan ion tembaga Cu2+ ke dalam larutan. Perubahan pada larutan elektrolit, konsentrasi Cu2+ dalam larutan dapat menurun jika proses berlangsung lama tanpa mengganti atau menambahkan larutan.